Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat, kita bertemu lagi pada tongkrongan Gubuk Faedah. Hari ini Al-Fakir akan sedikit mereview tentang beberapa aplikasi jual beli, beberapa aplikasi jual beli emas secara online. Para sahabat sekalian, hari ini merupakan hari bertumbuh kembangnya berbagai aplikasi fintech, finansial teknologi, utamanya juga ternyata dalam hal ini beberapa aplikasi jual beli emas juga sudah mulai dilakukan secara online. Padahal untuk hukum asal daripada akad jual beli kalau emas itu adalah harus yad dan biadin, terus kemudian takobut, dan kemudian harus tamasul. Itu kalau jual beli emas dengan emas. Tapi kalau jual beli emas yang diganti dengan perak atau jual beli emas yang diganti dengan emas yang sudah dihias atau sudah dicetak, maka standar penerapan harganya biasanya adalah harus disesuaikan dengan nilai seketika pada waktu itu. Jadi kalau misalkan jual beli misalkan emas murni batangan, ya, seberat 10 gram terus kemudian diganti dengan emas perhiasan, maka cara penyetandarannya adalah dengan jalan harus kontan seketika pada waktu itu, dan tidak istilahnya tidak dikredit dan tidak diukur berdasarkan kesamaan harga, tidak diukur berdasarkan maksudnya tidak diukur dengan kesamaan berat gitu ya, dan tapi melainkan harus diukur dengan kesamaan istilahnya dengan harga. Nah, para sahabat sekalian, ada beberapa aplikasi jual beli emas secara online yang hari ini akan Al-Fakir suguhkan. Nanti kita review pada kesempatan berikutnya. Yang pertama adalah ada aplikasi Indogul. Aplikasi Indogul ini diterbitkan oleh Badan Hukum PT Sinar Rezeki Handal. Produk yang diberikan atau yang disampaikan itu ada tabungan emas, ada cicilan emas. Nah, ini yang menarik, nanti suatu saat akan kita bahas. Terus kemudian ada gadai emas dan ada jual beli emas. Bentuknya produk yang dijual belikan adalah emas digital yang tertuang di dalam fitur buka emas. Jadi tertuang dalam fitur buka emas. Indogul sendiri bekerja sama dengan marketplace Bukalapak kalau sehari ini. Terus kemudian ada Orori. Orori ini aplikasi ini menjual perhiasan secara online, ya, Jadi jenis perhiasan itu dihadirkan seperti cincin pernikahan, cincin pertunangan, cincin pria, anting, kalung, liontin, gelang tangan, gelang kaki, dan paket perhiasan lainnya ditampilkan dalam bentuk paket aplikasi, namanya paket aplikasi Orori. Nanti kapan-kapan kita akan kupas juga untuk masalah ini, tentang masalah hukumnya bagaimana. Terus kemudian ada Tamasia. Tamasia ini rupanya menjual produk berupa emas batangan hasil produksi PT Aneka Tambang Tbk atau PT Antam secara online dengan konsepsi syariah. Jadi yang ditawarkan itu dengan konsepsi syariah. Bagaimana konsepsinya nanti kita juga akan bahas. Terus kemudian ada peluang. Jadi peluang, bukan peluang, tapi peluang. Nah, peluang ini dikenal dengan istilah nama emas digi. Pada tahun 2019 untuk platform peluang ini rupanya pernah melakukan rebranding. Jadi selain emas, peluang saat itu juga menawarkan tabungan berjangka, valuta asing, dan saham. Ini rupanya rebranding yang dilakukan oleh mereka.
Khusus untuk peluang ini terafiliasi dengan PT PG. PG itu sebuah marketplace berjangka yang megang lisensi dan diawasi oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, jadi BP2BK. Saat ini kalau peluang itu rupanya sudah terkoneksi dengan dompet digital GoPay, ya, sudah terkoneksi dengan dompet digital GoPay, katanya dengan niat ditujukan untuk memudahkan model pembayarannya. Terus kemudian ada aplikasi e-mas, jadi e-mas, jadi elektronik mas. Aplikasi ini menawarkan paket, diantaranya ada paket tabungan emas, ya, ada paket tabungan emas, ada sistem jual beli emas. Terus kemudian model jual belinya itu bisa menyesuaikan dengan kantong harga, jadi menyesuaikan dengan kantong si pembeli. Kalau misalkan pembelinya punya uang 10.000, maka dia bisa membeli emas seberat gram yang ditaksir menurut 10.000, kemudian disimpan di saldo deposit yang kemudian nanti akan bisa dicetak kalau setelah memenuhi syarat pencetakan. Syarat pencetakan yang dipatok oleh aplikasi ini yaitu kalau emas fisik yang beredar di pasaran seperti kalau misalkan 1 gram itu jadi kalau emasnya itu sudah terkumpul sekitar beratnya 1 gram, maka sudah bisa untuk dipesan cetak, dan seterusnya bisa terus lebih dari 1 gram itu. Kalau kurang dari 1 gram sepertinya aplikasi ini masih belum bisa mencetak, dan itu pun juga masih kita bisa menalarnya. Jadi secara akal memang masuk akal, ya. Jadi masuk akal karena kita belum pernah menemukan beratnya emas itu yang dicetak baik dalam bentuk liontin, dalam bentuk cincin atau apapun yang kurang dari berat 1 gram. Kemudian Pegadaian sendiri juga hari ini membuka program tabungan emas. Pegadaian, ini PT Pegadaian, ya, PT Pegadaian Indonesia yang ada di sekitar kita. Jadi ada beberapa produk, bahkan ada beberapa produk selain produk gadai emas, juga termasuk jual beli emas secara digital, bahkan berinvestasi emas secara digital. Nah, hukumnya bagaimana nanti saat kita akan kemas dalam pembahasan secara khusus. Kemudian ada program laku emas. Laku emas ini dilaksanakan oleh perusahaan dari PT Sentral Mega Kencana atau CMK, PT CMK. Jadi perusahaan ini memiliki beberapa brand supermondial, ya. Jadi istilahnya brand itu kayak Mondial, Frank, Co, Miss Mondial, dan The Palace. Laku emas sendiri adalah platform jual beli emas yang juga menyediakan jasa penyetakan sertifikat dengan pecahan terkecil mulai dari 10 gram. Jadi batas minimal adalah 10 gram baru bisa dicetak sepertinya. Tapi terus jadi hampir sama dengan emas. Kalau emas tadi itu beratnya minimal 1 gram, tapi kalau ini beratnya minimal adalah 10 gram, ya, jadi 10 gram. Terus kemudian kalau untuk model pembelian lewat laku emas ini, model pembeliannya adalah minimal 50.000. Jadi agak sedikit berbeda dengan emas. Kalau emas itu 10.000 sudah bisa. Pegadaian pun juga 10.000 sepertinya sudah bisa, ya. 10.000 sudah bisa. Terus kemudian ada Treasury, di platform aplikasi. Biasanya ini sudah dicetak dalam bentuk aplikasi. Anda bisa mengakses di Google Play. Terus kemudian mencari tulisan Treasury, jadi Treasury.
Nah, ini yang ditawarkan diantaranya juga melakukan jual beli emas produk Antam. Ini tadi produk Antam, produk PT Aneka Tambang yang milik Indonesia ini, ya. Program yang ditawarkan, masyarakat bisa membeli emas keluaran UBS. Jadi keluaran UBS dan Treasury menjadi salah satu aplikasi jual belinya di Indonesia. Selain beroperasi di smartphone, Treasury juga memiliki situs web yang bisa digunakan untuk memantau harga emas. Anda bisa mengakses sendiri untuk dengan mengetikkan di Google dengan kata kunci Treasury. Nanti Anda akan akan diarahkan untuk menuju ke aplikasi yang dimaksud. Para sahabat, itulah sekitar 8 aplikasi jual beli emas online yang hari ini bertebaran di tengah masyarakat kita. Apakah jual beli emas secara online ini boleh? Nah, ini yang akan kita bahas pada review berikutnya, ya. Karena kalau dilihat dari sisi hukum, kalau jual beli emas itu termasuk jual beli yang barang ribawi, ya. Jual beli barang ribawi, karena merupakan jual beli barang ribawi. Paling tidak kalau namanya jual beli ini bukan tukar menukar, namanya jual beli, paling tidak itu harus memenuhi unsur takobut, terus kemudian memenuhi unsur hulul, bisa diterima bisa saling menerima, terus kemudian hulul. Tapi takobut ini tidak bersifat langsung takobut begitu saja, tidak, tapi menyimpan makna imkanul qabdi. Nah, kalau dalam fikih modelnya begitu, ada imkanul qabdi. Nah, istilahnya imkanul qabdi itu apa? Imkanul qabdi adalah adanya peluang untuk menyerahkan barang, entah itu kapan, pokoknya yang penting ada peluang untuk menyerahkan itu barang. Nah, apakah dalam jual beli emas secara online ini sudah memenuhi unsur itu? Kita akan bahas pada kesempatan berikutnya. Semoga video singkat ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.